FET itu termasuk BJT, Pak. BJT FET. BJT FET itu kepanjangan dari FET itu Field Effect Transistor, Pak. Iya, Kak, Pak? Terima kasih jawabannya. Jadi begini, BJT dengan FET itu berbeda. Nah, dari itu kita akan coba pelajari pada hari ini. Karena mungkin teman-teman berpikir bahwa BJT itu adalah transistor dan FET itu adalah juga transistor, maka dibilang sama. Sebenarnya FET dengan BJT itu berbeda. Oke, kita masuk ke materi. Sudah terlihat? Gimana, teman-teman? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Oke. FET singkatan dari Field Effect Transistor. FET dengan BJT itu berbeda. Mengapa kita masih memerlukan transistor jenis lain? Jawabannya karena BJT mempunyai sedikit permasalahan. Kenapa? BJT selalu memerlukan arus basis. Mungkin arus basis itu kecil, tetapi tidak bisa diabaikan, terutama saat BJT sebagai saklar. Pasti dibutuhkan arus yang cukup besar untuk membuat transistor menjadi jenuh. Apakah ada jenis transistor lain yang bisa digerakkan dengan tegangan tanpa membutuhkan arus? Jawabannya ada, yaitu FET, Field Effect Transistor. Dengan perantara FET, kita dapat menghubungkan peralatan komputer atau transducer yang tidak bisa menghasilkan arus dengan alat yang lebih besar dan dengan alat yang lebih besar. FET bisa digunakan sebagai buffer sehingga tidak membutuhkan arus dari komputer ataupun transducer. Sudah tahu bedanya FET dengan BJT? Jadi bedanya adalah kalau BJT pakai arus, kalau FET menggunakan tegangan. Jadi tidak semua peralatan itu membutuhkan, tidak semua tegangan itu harus menggunakan arus. Jadi ada juga yang membutuhkan tegangan. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah transistor, yaitu Field Effect Transistor dengan nama FET. Teknologi modern, jadi dalam pembuatan IC sudah tidak menggunakan BJT lagi. Karena itu tadi, BJT masih memanfaatkan arus. Nah, sedangkan IC yang teman-teman kenal itu sudah menggunakan tegangan. Jadi di dalam IC sebenarnya isinya adalah transistor FET. Nah, Field Effect Transistor adalah piranti 3 terminal, seperti halnya transistor BJT. Jadi FET dengan BJT itu sama, kakinya juga 3. Akan tetapi BJT itu piranti dikontrol oleh arus, sedangkan FET piranti yang dikontrol dengan tegangan. Nah, bedanya ini. Coba teman-teman lihat di sebelah kiri BJT, dia menggunakan arus IB untuk kontrolnya. Sedangkan FET menggunakan kontrol tegangan. Ini VGS. Kenapa ini kok tidak sama dengan BJT dengan FET tidak sama? Di sini B, di sini C, di sini E. Kenapa di sini G, di sini S dan D? Karena si FET ini dikontrol tegangan, jadi terminalnya berganti nama. Nah, BJT itu adalah bipolar. Dibaca
Dua carrier yaitu menggunakan elektron dan hole-nya. Jadi kalau pernah lihat transistor dan pembentukan transistor BJT itu butuh transistor dan hole. Jadi transistor menabrak hole, hole terlepas, diisi oleh transistor seperti itu. Sedangkan FET yaitu unipolar, di mana bisa berjalan dengan elektron saja atau N channel, atau hole-nya saja menggunakan P channel begitu. Nah, kalau BJT pakai base, kolektor, sama emitter. Base-nya menggunakan current, kolektornya juga menggunakan current, kolektor emitternya bisa menggunakan voltage atau tegangan. Kalau FET, G-nya adalah gate. Bukan base lagi, tapi gate. Bukan kolektor lagi, tapi drain. Bukan emitter, tapi source. Nah, gate-nya dikontrol menggunakan tegangan. Drain-nya kontrol menggunakan arus sama dengan kolektor. Drain dan source-nya sama juga menggunakan tegangan. Jadi yang berbeda adalah kontrol dari gate-nya. Nah, sebelum masuk ke organisasi FET, ada yang ditanyakan dahulu? Atau masih belum paham bedanya FET sama BJT? Gimana? Silakan. Kalau sudah paham, kita lanjut. Bisa dilanjut sepertinya, Pak. Oh, bisa dilanjut. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, saya coba Denny Kurniawan. Apa bedanya FET dengan BJT? Silakan Mas Denny Kurniawan. Apakah ada orangnya? Maaf Pak, kalau saya belum tahu Kak, perbedaannya. Berarti diulang lagi ini. Atau ada yang membantu? Dwi Surya Santaki. Oh, enggak. Saya, Pak. Siapa? Muhammad Ihsan kah? Atau siapa? Saya, Pak. Dwi Surya Santaki. Ya, yang pertama siapa ini? Ya, Dwi Surya dulu dah, Dwi Surya. Iya, Pak. Apa bedanya FET sama BJT? Ya, jadi FET itu file transistor yang digerakkan dengan tegangan, sedangkan BJT dengan arus. Lalu FET itu memiliki 3 kaki, yaitu drain, gate, dan source. Sedangkan BJT itu nama 3 kakinya base, kolektor, emitter, yang dimana drain di FET itu digerakkan oleh tegangan, sedangkan pada BJT kolektornya digerakkan oleh arus. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Sudah bisa dipahami Mas Denny Kurniawan? Sudah Pak. Oke, kita lanjut ya. Saya anggap bisa. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke organisasi FET. Jadi FET itu banyak macamnya. Ada JFET, ada MOSFET, ada CMOS. Jadi masing-masing itu memiliki nama masing-masing dan memiliki fungsi masing-masing dan memiliki singkatan pada kakinya masing-masing. Nah, di sini FET untuk pada pertemuan kali ini kita membahas yang JFET.
di mana JFET itu ada N channel sama P channel. Nah, kalau MOSFET untuk minggu depannya, MOSFET itu ada D MOSFET, ada E MOSFET. Nah, D MOSFET juga memiliki N channel dan P channel. E MOSFET memiliki N channel dan P channel. CMOS itu tersendiri. Masuk organisasi FET transistor, tapi CMOS memiliki struktur tersendiri, beda dengan JFET dan MOSFET. Masuk ke FET. Jadi parameter FET itu ID atau E-drain, VGS yaitu tegangan di gate dan source, dan VDS yaitu tegangan di drain dan source. Dasar pemikiran FET pada arus ID sama dengan E source. ID sama dengan E source yang mengalir melalui saluran. Yang besarnya saluran dikendalikan oleh tegangan dari VGS. Tegangan ini yang jadi VGS ini merupakan kendali dari arus yang mengalir dari ID ke IS. Karena arus lewat saluran yang berupa hambatan, maka ada tegangan VDS. Karena FET ini ada hambatan, maka ada VDS. Jangan lupa hukum ohmnya, jika ada hambatan dan arus, maka ada tegangan. Nah, berikut ini FET yang kita bahas, junction FET. Nah, makanya disebut JFET. Nanti coba teman-teman browsing datasheetnya ya. 2N5457 dicatat sampai 2N5459. Tolong dicari perbedaannya, ataukah sama ataukah berbeda. Tolong ini yang 3 ini dicari datasheetnya, mulai cari datasheet. Jadi untuk N channel di JFET seperti ini gambarnya. Diperhatikan ada arah panahnya. Jika N, maka dari gate arah panahnya masuk menuju source. Jika P channel JFET, arah panahnya dari source ke gate. Seperti itu. Harus diingat, kalau N maka masuk, kalau P maka keluar. Itu mungkin bisa dipahami. Kita lanjut. Berikut ini adalah rangkaian dasar JFET tipe N, di mana tegangan VGS yang dikendalikan, ini ada sumber tegangan, ini ada drain, ada E-drain dan source, ada VDS atau tegangan di drain dan sumber, di source-nya dan di drain-nya. Nah, N-channel FET untuk GS sama dengan 0. Jadi saat tegangan GS ini bernilai 0, maka seperti ini gambarnya. Menjadi seperti ini. Ini ID-nya ada, 0 lebih besar dari VDS, atau mutlak menjadi output-nya. Di sini jadi output dari si JFET. Gitu. Channel become saat VDS itu naik. Nah, ini untuk arusnya seperti ini. VDS lebih besar daripada V output-nya. Ini hanya sebagai gambaran saja bahwa VDS saat 0 seperti ini gambarnya. Oke, sekarang masuk ke kurva karakteristik. Tapi sebelum masuk ke kurva karakteristik, saya mau tanya lagi ke teman-teman. Silahkan Erlangga Primasudi. Apa bedanya N JFET sama P JFET? Silakan. Mas Erlangga.
Apa bedanya NDFET dan PDFET? Dari ini susunannya kali Kak, Pak. Dari susunannya ya? Susunan apa Iya. ini? Roti Eh, kah atau roti sama pisang? dari bentuk ininya Pak. Apa? Ini Dari bentuk apanya Mas? struktur ininya Pak. Apa? Dia kalau P itu dia tengahnya itu yang lebarnya itu N. Kayak gimana ya? Mungkin ada yang bisa bantu? Saya Pak. Ashar, Saya Pak. silakan Ashar. Oh iya Pak, Azhar Mutawakil 04 19 10 11. Kalau N di Fed Pak harus dari gate masuk. Kalau di P Fed harus dari gate keluar Pak. Ada yang bisa bantu lagi? Ashar tadi arus apa arah? Arah Pak, arah Arah arus. panah ya? Arah mana ya Pak? Ya. Jadi benar sekali yang membedakan antara N dan P itu arah panahnya, itu secara lambang ya. Tolong diingat nanti di soal itu kita masih membicarakan lambang, bukan susunan dari material yang kita gunakan ya. Kita masih menggunakan lambang. Misalnya N itu masuk, P itu keluar arah panahnya. Oke. Kita lanjut. Tanya Pak. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Omar Ali Hatami dengan NIM 04191065. Tadi kan Bapak sempat bilang bahwa perbedaan dari N itu arahnya masuk dan P itu arahnya keluar ya Pak. Ya, Kalau dalam transistor itu pengaruhnya di mana ya Pak? Apa yang membedakan apabila arahnya masuk dan apabila arahnya keluar? ya, terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus. Jadi perbedaan dari N dan P itu hampir mirip sama dengan BJT jika digunakan sebagai penguat. Jadi kalau arahnya keluar, dia sifatnya kita kembali dulu ya. Oke, bentar. Ini ya. Bentar, belum saya belum kelihatan ya. Ini ya, beda N sama P tadi yang ditanyai, apa bedanya antara N JFET sama P JFET, ya kan? Jadi bedanya adalah saat pengontrolan di N JFET, kita membutuhkan tegangan di sini, ya, tegangan di sini untuk mengontrol si ini.
mengontrol agar arusnya lewat. Nih, arus ke sini lewat. Sama, tapi kegunaannya berbeda. Jadi ini namanya N, ya negatif, dan P adalah positif. Maka bergeraknya yang N menggunakan positif dan P menggunakan negatif. Jadi sumber tegangannya berbeda. Nanti dalam perhitungan juga berbeda. Meskipun sama-sama jika digunakan sebagai saklar akan mengedrive si I, si arus dari drain ke source. Meskipun sama gunanya, tapi berbeda dari pengontrolannya. Begitu. Jadi nanti dalam penggunaannya juga akan berbeda saat si P dan N ini. Satu bisa digunakan sebagai pembalik si positif ini, dan ini sebagai pembalik yang negatifnya, dan ini pembalik positifnya. Seperti itu. Jadi nanti ini akan terlihat perbedaannya saat dikombinasikan antara keduanya. Kalau dimainkan secara satu persatu, perbedaannya adalah source-nya saja. Source-nya satu menggunakan negatif, satu menggunakan positif. Itu aja perbedaannya. Jadi kalau yang negatif, maka dia membutuhkan trigger berupa positif. Jika yang positif menggunakan trigger yang negatif. Seperti itu aja sih perbedaannya. Kalau masih berupa komponen terdiri satu-satu. Tapi kalau sudah berupa gabungan antara keduanya, baru bisa dibedakan fungsinya dan lain-lain. Nanti pasti berbeda kelihatannya. Seperti itu. Gimana, Mas Omar? Oh ya Pak, mengenai hal itu, Bapak tadi sempat bilang bahwa arah ya Pak, ada arahnya masuk dan arahnya Iya. keluar, dan ada yang nilai negatif dan positif. Nah itu sebenarnya arah dari apa sih Pak? Arah tegangan, arah arus, atau arah tegangan atau arah arus. Terus nilai negatif positif itu nilai dari arus atau tegangan gitu Pak. Jadi gini, kalau kita drift, kalau yang ini di drift ya, kita lihat yang P, di drift larinya ke sini, Mas. Larinya ke, buangnya ke gate. Ya, kalau yang ini buangnya ke source. Jadi arusnya ke sini. Nah, cuma bedanya kalau drain ini bukan arus yang ke sini, tapi tegangan. Bedanya. Karena di sini arusnya akan 0 saat mau masuki gate. Karena dia tidak bisa membalik arus ke sini karena di sini tegangan. Gitu perbedaannya. Kalau di sini dia mengalirkan arusnya, kalau ke sini yang ini menggunakan menghasilkan tegangannya. Gitu. Oke, Pak. Baik. Dapat dimengerti, Pak. Baik, nanti kalau misalnya masih kurang jelas, minggu depan saya coba perjelas ya. Jadi saya carikan gambarnya sama rangkaiannya. Nanti saya coba jelaskan lebih dalam perbedaan antara N channel sama P channel ya. Oke, begitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi yang lain? Sebelum kita lanjutkan. Karena setelah ini hanya kurva. Jadi pembuatan kurva. Nah, kurva karakteristik I drain, P drain source. Seperti itu. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. IDS di sini adalah arus drain source maksimum atau arus saturasinya. Terjadi pada saat GS sama dengan 0. Dan VDS lebih besar daripada Vpeak-nya. Gitu. Vpeak sama dengan tegangan peak off. Jadi tegangan maksimalnya ini di sini. Saat perpotongan antara I drain source dengan Vpeak. Ya, ini Vpeak-nya yang ini. Tegangan tertingginya. Nah, itu saturasinya di sini. Saat VGS sama dengan 0. Gitu. Jadi bisa dipastikan bahwa untuk memperoleh
arus maksimum, maka VDS-nya harus sama dengan 0. Gitu. Jadi tegangan threshold adalah tegangan drain di mana di atas tegangan ini arus drain menjadi konstan. Jadi arus drainnya konstan, terus VP atau tegangan peak off-nya sudah kita batasi biar arusnya konstan. Gitu. Jadi saat di drive menggunakan VGS sama dengan 0, disambungkan, dinolkan, maka arusnya akan konstan. Seperti itu. Jadi kurva karakteristik ID dan VDS untuk berbagai nilai VGS seperti berikut. Ini kurva karakteristik yang ada di datasheet ya. Yang ada di datasheet 0, 5, 10, 15, 20. Jadi arus cut off untuk yang ini VGS sama dengan 0-nya di 15, 20 sampai 15 di tengah-tengahnya ini. Terus kalau untuk minus 1, VGS-nya minus 1 itu 15 sampai 10. Terus untuk cut off-nya, VGS-nya harus lebih kecil daripada V output-nya. Ini VDS-nya. Dan ini IDS-nya ya. Oke, karakteristik transfernya menunjukkan hubungan nilai VGS, I-drain, dan VDS. Karakteristik ini tidak dipengaruhi oleh rangkaian. Jadi ini adalah karakteristik dari FET ya, karakteristik dari FET. Jadi gambarannya seperti ini, pola karakteristiknya ID, VGS minus 4, minus 1. Ini hanya gambaran dari datasheet ya, tidak dipengaruhi oleh rangkaian. Nah, cara menggambar kurva transfer yaitu menggunakan persamaan ini, play seperti ini. Kita harus mencari 4 buah titiknya dulu. ID sama dengan 0, ID sama dengan IDSS dibagi 2, IDSS per 4, ID sama dengan IDSS. Ini diturunkan dari dari rumus ini. Dari rumus ID sama dengan IDSS 1 per VDS per GS cut off-nya pangkat 2. Gitu. Lanjut jadi dari turunan itu adalah ini adalah rumus dari persamaan ya, rumus yang sudah diturunkan seperti ini. Selanjutnya bila ada soal seperti ini, teketlah kurva karakteristik JFET dengan IDSS 12 mA dan VPIC sama dengan minus 6 volt. Jadi ID sama dengan 12 mA karena IDSS sama dengan ID. Selanjutnya ID sama dengan 0 ampere. ID sama dengan IDSS dibagi 2, 6 mA. ID sama dengan IDSS dibagi 4, 3 mA. VGS sama dengan 0. Ini gambar tadi. Sama VGS sama dengan 0. VGS sama dengan V peak-nya minus 6 volt. VGS sama dengan 0,3 V peak.
ini turunan dari rumus ini ya. Harus diperhatikan. Jadi rumus yang di sini 0,3, 0,5, 1 VP itu rumus dari turunan dari persamaan supply. Jadi bisa digambarkan sebagai berikut. Minus 6 saat GS-nya sama dengan 0 dibagi 2 1,8 di 3 miliampere 6 miliampere 3 miliampere 6 miliampere 12 miliampere ini minus 3 ya. Dilihat di sini minus 3. Ini minus 3. Minus 1,8 dengan 6 dan VGS 0, maka I cut off-nya. Oke. Kita lanjut ke FET bias. Bisa dilihat ini FET bias. Analisis DC penemuan titik kerja. Gimana? Bisa dilihat ya? Kalau saya masih di grafik tadi, Pak. Masih di grafik, Pak. Oh, masih di grafik. Oke, bentar. Masih grafik. Sekarang ke... Atau ini ada ditanyakan dulu nggak? Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Omar Ali Hatami dengan NIM 041965. Jadi, Pak, saya sebelumnya masih kurang paham sih, Pak, mengenai pembacaan grafik dan juga perumusan tadi. Karena dari saya sendiri, saya masih merasa awam mengenai istilah simbol kayak ID, terus ada IDSS, ada VGS, ada VIP. Kalau dari saya itu masih awam sih, Pak. Sebenarnya ID itu nilai arus dari apa, terus IDSS itu nilai arus dari apa gitu. Baik. Oke, terima kasih. Jadi kalau ini saya jawab ya. ID ini arus drain, seperti gambar yang atas. Ini arus drain. ID adalah arus drain. Ini arus drain. IDSS drain dan source. Jadi antara keduanya, IDSS itu ini, arus antara kedua ini, drain dan source. Karena saya bilang tadi kan, ID sama dengan IS, makanya disimbolkan IDSS. VGS adalah gain source. Gain source adalah ini, antara G tegangan di gate dan source. Bisa dipahami. V peak adalah tegangan yang men-trigger. Jadi tegangan yang men-trigger itu berapa gitu. V peak. Jadi tegangan maksimal trigger itu berapa? Itu V peak-nya. Nih, V peak. V puncaknya, V puncak. Nah, jadi ID, tolong dipahami, ID adalah drain. IDSS adalah drain dan source, arusnya, drain dan source. Kenapa IDSS-nya ini stabil dan dibagi menjadi drain-nya? Ini kan IDSS. IDSS adalah ID dan drain dan source ya.
Jadi tegangan ini dengan ini, arus IS dan ID dan IS itu nilainya konstan. Tetapi yang berubah adalah ID-nya setiap perpindahan. Jadi kapan IDSS itu sama dengan ID? Saat si VGS sama dengan 0. Saat ini sama dengan 0, maka arus ID dan IS itu sama. Saat ini berubah, nilai tegangan di sini berubah, maka drain dan source berbeda. Begitu. Makanya ini arus yang ke sini sama, tapi yang arus yang masuk ke drainnya berbeda. Arus antara D dan S itu sama, masuknya sama, tapi arus yang masuk ke drainnya berbeda. Itu berdasarkan dari persamaan Stokely. Jadi seperti itu. GS adalah gate dan source. Peak itu adalah sumbernya. Peak adalah sumbernya dari gambar ini. Maksimalnya. Karena kita main di N ya. Main di N FET, makanya Vpeak-nya negatif. Kalau kita main di positif, maka Vpeak-nya positif. Begitu. Ada yang mungkin kurang jelas ya? Atau gimana? Bagaimana Mas Omar? Bisa dipahami atau saya ulang kembali? Kalau dari saya cukup, Pak. Tapi Pak, sebelumnya untuk di bagian soal ini, Pak. Untuk nilai IDSS-nya kan sama dengan 12 miliampere. Ya, 12 Nah, miliampere. lalu saya masih bingung nih Pak dalam perhitungannya. Ini apakah emang langsung ditulis di layar ini, apakah langsung ditulis nilai hasil akhirnya atau bagaimana ya Pak? Karena kan ini dari 12 terus jadi 0. Terus di sini ada IDSS dibagi 2 jadi 6, terus IDSS dibagi 4. Ya, jadi begini. Jadi di sini di layar ini langsung ditulis hasilnya karena IDSS sudah diwakili dengan 12 miliampere gitu. Jadi IDSS sini nggak saya tulis 12 lagi karena ini saya untuk menjelaskan bahwa perhitungan di 1/2, 1/4, jadi penurunannya seperti itu karena kita bagi 4 titik gitu Mas. Oke Pak, baik. Sama seperti ini, VGS sama dengan Vpeak, jadi saya tidak usah menulis lagi sama dengan -6 di sini. Nanti kalau misalnya ada soal, kalau di soalnya sudah kita tulis ID sama dengan 12 atau IDSS sama dengan 12, di sini cukup ditulis sekali saja gitu. Cukup tulis sekali seperti ini, VGS sama dengan VP sama dengan -6 volt ya kan. Jadi teman-teman tinggal nulis saja VGS sama dengan 0,3 dikali VP sama dengan -1,8 volt. Nah ini sebetulnya untuk memudahkan bahwa perhitungan itu menggunakan rumus yang tetap. Rumusnya tetap, tidak ada penurunan lagi dan atau ada embel-embelnya lagi. Nah, itu langsung aja tulis hasilnya, tidak masalah seperti itu. Biar memudahkan saja sebetulnya. Mungkin itu Mas Omar. Oh iya, Pak. Oke, yang lain atau masih bingung? Nanti kalau masih bingung, nanti minggu depan kita balik ke JVET lagi, kita jelaskan lebih dalam mengenai JVET ya. Satu lagi boleh nggak Pak? Oh boleh, silakan. Ini Pak, di rumus VGS. VGS itu kan ada 0,3 kali VP. Terus di bawahnya itu VGS 0,5 kali VP. Mendapatkan nilai 0,3 dan 0,5 ini dari mana ya Pak? Jadi 0,3, 0,5 itu berdasarkan penurunan dari ini. Jadi ini saat 6, ya kan?
saat 6. Bisa dilihat. Jadi penurunan kalau kita masukkan 6 ini di sini, ya. Jadi 6 ini dimasukkan ke rumus ini, begitu Mas. Oke. Saat kita udah mendapatkan ide, ya kan? Idiodanya, drainnya, 6 ini dimasukkan ke sini, baru kita turunkan. Makanya menghasilkan 0,3. Jadi kita tahu dulu drainnya dulu, baru bisa mencari VGS-nya. Begitu. Oke, Jadi Pak. 0,3, 0,5 ini akan bisa berubah jika idenya juga berubah. Gitu. Ini sama saja kayak mencari titik. Nah, ini perpotongan titik. Begitu. Mungkin begitu, Mas Omar. Oh, berarti setelah mendapatkan nilai ID-nya itu, nilai-nilainya didistributifkan ke persamaan ya, Pak? Ya, nilainya didistributifkan ke persamaan. Begitu. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Oke, sama. Mungkin yang lain? Jadi memang pembahasan FET ini panjang ya, sampai akhir semester. Jadi isinya kita membahas JFET, MOSFET, dan lain-lain. Jadi kalau nanti ujian semester, yang jelas akan muncul soal-soal FET dan MOSFET. Kalau misalnya memang ujiannya digabung dengan mid semesternya, maka dari 5 soal, JFET ada sekitar 2-3 soal. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Mungkin bisa juga nanti saya saya bagikan. Saya punya buku yang lumayan bagus sih. Ini bisa dilihat. Nah, di buku ini memang literaturnya bahasa Inggris ya. Mulai dari teori dioda sampai ke banyak sih, ini ada regulator, osilator, ada active filter, linear, different amplifier, operational amplifier. Jadi di sini. Jadi PPT tadi itu potongan dari buku ini sebetulnya. Jadi kita sambil review lagi ya. Field effect itu FET itu unipolar. Bisa dibaca di sini. Operasinya hanya membutuhkan satu tipe charge-nya. Dan free elektron, tinggal memilih free elektron atau hole-nya. Gitu. Ini di sini ada perumusannya juga. Nah, kayak ini Rin. Kita masuk ke soal ini ya. Kita coba bahas ya. Tipe FET, JFET ini, 2N5486, memiliki arus 1 nanoampere. Ketika reverse gate-nya 20 volt. Berapa input resistansinya di JFET? Kita menggunakan hukum Ohm, yaitu Rin sama dengan 20 dibagi gate current-nya. Gitu. Jadi kita menggunakan 20.000 mega ohm ya. Ini perhitungannya. Jadi Rin yang digunakan maksudnya gini. Apabila ada FET ini, kalau kita mau nambahkan resistor di sini, maka kita menggunakan perhitungan di ini. Nih, Rin-nya. Nah,
di sini, R di sini, menggunakan rumus Rin sama dengan 20 volt. Tegangan ini dibagi dengan arus gate-nya, arus yang mengalir dari sini ke sini. Nah, kita membutuhkan berapa R di sini? Nah, cara menghitungnya seperti ini. Ini JFET yang sederhana dengan tipe 2N5486. Nah, nanti beda JFET juga berbeda arus yang diizinkan. Jadi harus dipahami setiap permasalahan atau setiap komponen memiliki gate arus masing-masing ya. Nah, ini contoh A. Gambar A ini adalah normal bias. Ini normal bias. Saat ini yang B adalah zero gate voltage. Berarti gate-nya sama dengan 0. I-nya yang dari sini ke sini adalah maksimal. ID-nya. Nah, hasilnya seperti ini. ID, puncak maksimal IDSS, berarti antara ini dan ini, di drain dan source, itu puncaknya ini. Nah, ID-nya. Itu. Selanjutnya, untuk mencari region, ohmic region ya. Rumusnya sama. RDS, R drain source. R drain source adalah R yang di sini kalau dipasang. Drain dan source dipasang R. Itu menghitungnya VP atau VPIC. VPIC-nya ini puncaknya. Puncak pertama kali menemukan VDSS atau V normalnya saat VGS sama dengan 0. Itu berapa? Dibagi dengan VDSS-nya. Itu untuk mencari RDS atau hambatan di sini. Ya. Ini soalnya VPIC 4 dan IDSS-nya 10 mA. Berapa RDS-nya? Pakai rumus ohm, yaitu 400 ohm. Gitu. Ini seperti gambaran yang tadi, gate cut-off voltage-nya, cara mencarinya. VGS sama dengan minus 4 dan VP sama dengan 4. VGS cut-off adalah kebalikan dari VP-nya. Kalau VGS-nya itu positif, maka VPIC-nya negatif. Gitu. Kalau VGS-nya negatif, maka VPIC-nya positif. Gitu. Seperti ini, VGS sama dengan minus 4, maka VPIC-nya sama dengan 4. Gitu. Ini ada permasalahan lagi, contoh MPF 4857. Jika VPIC-nya 6, VDSS-nya 100 mA, berapa resistansi ohmnya? Resistansi di DS-nya, resistansi di sini. Resistansi di sininya berapa? Yaitu rumus RDS sama dengan VPIC-nya dibagi dengan IDSS. 100 mA, yaitu 60 ohm. Nah, untuk mencari VGS cut-off-nya, untuk off-nya yaitu minus 6. Jadi, gate cut-off-nya itu minus 6. Karena VPIC-nya sama dengan 6. Gitu. Selanjutnya, masuk ke rumus tadi, ID sama dengan IDSS dibagi dari dalam kurung 1 dikurang VGS per VGS cut-off dibagi 2.
Jadi masuk ke permasalahannya. Ini cara mencari tadi, yang grafik-grafik tadi, minus 4. Kalau GS-nya 4, maka VPIC-nya minus 4. Kalau VPIC-nya 4, maka VGS-nya sama dengan minus 4. Dia kebalikan. Ini cara mencarinya. VGS sama dengan VGS cutoff. 1/2. Nah, ini yang dapatnya tadi. Yang bagi 4 dibagi 2. Nah, itu ini dapat dari ini. Half cutoff berarti setengah cut off berapa, 1/4 cut off berapa, 1/8 cut off berapa gitu. Jadi dicari per titiknya, baru I-nya berapa. Bisa ditentukan seperti itu. Ini soalnya VGS cut off sama dengan minus 4, VDSS sama dengan 5 mA. Berapakah tegangan dari gate-nya dan drain current-nya? VGS sama dengan hukum Kirchhoff-nya minus 4 VGS off-nya dibagi 2 sama dengan minus 2. Dari mana? Dari ini. Selanjutnya untuk drain-nya sama dengan 5 mA dibagi 4. 4 dari mana? 4 dari VGS-nya, VPIC-nya berapa tadi? 4, berarti I dibagi 4 sama dengan 1,25 mA. Selanjutnya ada VGS off-nya minus 8. IDSS 16 mA, berapakah arus drain-nya dan half cut off point-nya? Arus drain-nya yaitu current pertama dari quarter maksimumnya sama dengan 4 mA karena dibagi 4 ya, bagi 4. Half drain, half cut off. Selanjutnya bias. Ini yang saya masukkan PPT tadi sudah seperti ini, dapatnya karakteristiknya ya. Selanjutnya kita lanjut ke bias. Gimana, ada yang ditanyakan dulu? Tadi saya hanya mereview bahwa buku ini saya yang jadikan acuan, Electronic Principle edisi ke-8, punya Malvino. Nanti saya bisa bagi ke teman-teman biar bisa dipelajari. Jadi masuk ke bias ya sekarang. Nanti kalau untuk jawaban yang kurang memuaskan, saya coba mencari lagi di minggu depan ya. Kayaknya Mas Omar masih belum puas, jadi nanti kita coba ulas kembali pertanyaan dari Mas Omar. Kita lanjut ke FET biasing. Analisis DC, penemuan titik kerja. Yang pertama, sama seperti tadi, yaitu untuk analisis DC, berlaku IG sama dengan 0 ampere, IDS sama dengan IS, drain dan sumber sama hasilnya. Peak bias, ini yang saya bilang tadi R gate, ini R drain, IG sama dengan 0, IG itu sama dengan 0, tidak ada arus yang masuk, karena dia menggunakan tegangan. PRG sama dengan IG RG. PRG adalah tegangan yang di sini. Tegangan yang di sini. IG-nya ini
dan RG itu sama dengan 0 karena I-nya sama dengan 0. Selanjutnya pakai hukum Kirchhoff tegangan, VGG, ini VGG, tegangan sumber yang sini, ditambah VGS yang di sini, sama dengan 0, harus sama dengan 0. Ya, ingat VGS sama dengan minus VGG. VGG ini sama dengan Vpeak yang saya bilang tadi, VGG sama dengan Vpeak. Kalau VGS-nya ini positif, maka Vpeak-nya negatif. Kalau VGG-nya positif, VGS-nya negatif, begitu. Ini analisis grafik yang tadi, 1/4, PP dibagi 2, ini rumus analisa grafik secara baku seperti ini. Jadi pembagiannya dibagi 2, dibagi 4, dibagi 8, kelipatan si 2. Ya. 2, 4, 6, 8, seperti itu. Selanjutnya VDS. VDD di sini, drain, sama dengan VDS. VDS adalah tegangan yang sini, antara ini, ditambah dengan I drain dikali R drain, sini. VDD adalah sumber. VDD adalah tegangan sumber. Tegangan sumber sama dengan tegangan yang ada di VDS, ya VDS ini, ditambahkan dengan tegangan dari perkalian arus drain dan air drain. Nih. Ini rumusnya. Kalau VDS sendiri itu adalah VDD dikurangi ID RD. Nah, ini turunan saja penurunannya. Nah, VDS sendiri itu adalah tegangan drain dikurangi tegangan source, tegangan yang di sini dikurangi dengan tegangan yang ada di sini. Nah, itu dapat tegangan yang ini, tegangan yang di sini. Karena VS sama dengan 0, karena tidak ada resistansi, ya, karena tidak ada resistansi, maka VDS-nya itu sama dengan VD ini, ID dan RD, begitu. VGS-nya, untuk VGS-nya sendiri, VG dikurangi VS, karena VS-nya 0, karena tidak ada R-nya di sini, maka VGS adalah V gate-nya sendiri, ya, seperti itu. Oleh karena itu, VGS sama dengan V gate. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini? Ini untuk analisanya, seperti ini. Kenapa ada VDD, VDS, ID, RD, seperti itu. Mungkin ada ditanyakan dulu sebelum contoh? Atau masih bingung masalah penamaan ID, RD? Silakan, ada yang ditanyakan? Mungkin Mas Omar mau tanya dulu. Gimana Mas Omar? Kalau dari saya soal ini. Yang lain? Oke, kita lanjut ya ke soal karena ada yang bertanya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, contoh, jadi sudah kita langsung bermain dengan angka. Saat tegangan di sini dan R 1 mega ohm, VDD-nya 20 volt, VDD itu bisa dari baterai atau sumber, dan R-nya 2K ohm, dan sudah dipastikan IDSS sama dengan 10 mA,
V-peak-nya sama dengan minus 8 volt. Hitunglah VGS key, ID key, PDS. Seperti ini. VGS key sama dengan minus VGG. Sama dengan minus 2 volt. VGS key itu ini. Ya. VGS key. Key itu maksudnya tipenya ini key. Gitu. Tipe komponen ini key. Jadi kalau ada VGS key, VD key, key-nya adalah tipe si FET-nya. Jadi jangan bingung key-nya itu apa Pak? Ini apa Pak? Nah, VDS key, VGS key maksudnya yang di sini. Ini. Tetap VGS itu yang ini, ID itu yang ini, yang masuk ke sini. Ini RD, ini RG, ini IGSS atau arus yang diizinkan, cut off-nya. ID-nya dihitung dari sini. Ya, dari rumus persamaan ini. Tinggal masukkan VGS-nya berapa. Maka hasilnya 5,625 mA. VDS-nya bisa dicari. Ini adalah titik poinnya. Ya, ini VDQ atau titik poinnya, key poinnya 5,6 mA. VDS-nya 0,75 volt. VDS dari mana? VDS sama dengan VD dikurang PS. Atau VDD dikurang ID sama RD. Jika ID-nya belum diketahui, maka dia menggunakan 10 mA maksimalnya. IDSS sama dengan ID. Begitu. Makanya hasilnya 0,75 di sini. 0,75 berarti RAM-nya di sini. Ini VGS-nya minus 8. Minus 8 V-peak-nya. Ini 8 ya. Terus key point-nya 5,5 ampere dari sini. ID key adalah ini yang menjulang ke sini, maksimalnya 10 mA. Itu dimasukkan ke dalam rumus ini, baru bisa digambarkan kurva seperti ini. Mungkin ini contohnya. Itu yang pertama. Mungkin ada ditanyakan dulu dari sini. Ini masih sama dengan pembahasan yang tadi, tapi ini berupa contohnya. Perhitungannya masih menggunakan persamaan ID sama dengan IDSS dalam kurung 1 dikurang VGS per V-peak. Gitu. Untuk ini, maka pahami ini. VDS, VDD itu apa, sumber VDS ditambah IDRD. Kalau mencari VDS, maka VDD dikurangi IDRD. Kalau ID-nya maksimalnya berapa, dia mengikuti IDSS. ID sama dengan IDSS. Terus ikut perhitungan yang tadi, perhitungan 1/2, 1/4, itu pembagiannya seperti itu. Itu untuk mencari key point-nya ya. Nah, sekarang beda lagi jika di kaki source-nya diberi tambahan RR, RS atau air source. Itu perhitungannya beda lagi karena ada arus yang masuk ke sini. RS sama dengan ID RS. Berarti drain-nya ini lari ke sini, dikalikan dengan R yang ada di sini, maka mendapatkan VRS. Lalu kita masukkan ke persamaan loop-nya, GS,
GS ini dengan ini, ditambah VRS sama dengan 0. Jadi VGS sama dengan VRS gitu. VGS sama dengan minus VRS atau kebalikan dari VGS. Lanjut. Penyelesaian matematisnya ide pakai rumus yang tadi diganti VGS-nya menjadi minus IDRS karena negatif ketemu negatif menjadi positif, maka VDD sama dengan RD ditambah VS, VDS ditambah VRS gitu. Baru dapat key point-nya di sini. Sama perhitungannya seperti yang tadi. Cara mencari key point menggunakan hukum Kirchhoff. Ini ada soal seperti ini. Ini gambarnya campuran ya. Ada kapasitor-kapasitor. Sebenarnya karena kita analisa DC, maka kapasitor di sini kita abaikan. Tolong dipahami bahwa kalau analisa DC, kapasitor di sini kita anggap tidak ada. Karena kapasitor kalau dilalui DC, dia akan open. Gitu. Kalau kita sudah menginjak ke analisa AC, maka C ini diperhitungkan. Jadi kita pahami dulu kapasitor itu kalau dilewati tegangan DC, maka dia open. Kalau dilewati oleh AC, maka akan tertutup. Dan ini ada perhitungannya sendiri. Gitu. Saat V-in ada kapasitor, karena dia terbuka, dianggap tidak ada, maka ini lanjut langsung sini ya, tanpa perhitungan. Jadi V-in-nya di sini harus langsung menghitung sini. Jadi sumbernya, V-in-nya ini menjadi sumbernya. Gitu. Jadi menjadi seperti ini ya. Karena C-nya dihilangi ya. C-nya dihilangi, analisa DC seperti ini. VG, IG adi di sini. IG-nya sama dengan 0 karena tidak ada yang masuk di gate-nya karena dia menggunakan tegangan. Selanjutnya V1M 1M ini V1M tegangan di sini tadi itu sama dengan 0 karena IG-nya sama dengan 0. Kalau IG-nya 0, maka V1M sama dengan 0, maka langsung ke ground, dianggap langsung ke ground begitu. Baru lewat analisa ini VGS, V yang di sini ditambah 1K IS, maksudnya R dikali IS sama dengan 0. Jadi VGS-nya sama dengan minus 1K ini, 1K ohm, dikalikan dengan ID. ID-nya berapa? Kita cari dulu ID-nya berapa. Dengan rumus ini, ID sama dengan IDSS, dalam kurung 1 dikurang VGS per Vpeak, pangkat 2 sama dengan IDSS-nya 8 miliampere ya. Diingat di sini IDSS-nya 8 miliampere. Vpeak-nya minus 6 volt. Ya, diingat ini 8 miliampere. Vpeak-nya minus 6 volt. Masukkan ke persamaan ini minus 6 volt. Pangkatkan 2 ya. Menjadi ID per 8 sama dengan dalam kurung 1 dikurang 2 ID per 6 ditambah 1 D pangkat 2 per 36. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Dijumlahkan ditambah 1 sama dengan 0.
Lalu dimasukkan ke ini, ID sama dengan 1 minus B plus minus akar B2 dikurangi 4AC per 2A. Kira-kira teman-teman ingat ini rumus apa di matematik? Rumus ABC, Pak. Kenapa? Rumus ABC, Pak. Ya. Apa jawabannya, Mas? Rumus ABC, Pak. Ya, rumus ABC. Ini rumus ABC ya. Sudah jelas ya, ini rumus ABC. Ini di matematik. Ya, di matematika sudah jelas seperti ini. Kalau ada pangkat 2 di sini, terus plus minus ini ada 1, maka masuk ke rumus ini. Ya. Jadi rumus ABC. Oke, dimasukkan B-nya berapa, B kuadrat, A-nya berapa, C-nya berapa ya. Dimasukkan, baru mendapatkan hasilnya. ID 1-nya 13,89 mA, VGS-nya tinggal mengalihkan. Kalau ID-nya sudah dapat ini, dikalikan R-nya, berarti dapat tegangannya VGS 1. Begitu selanjutnya. Nah, ini dilihat syaratnya, VGS-nya harus lebih besar atau sama dengan VP. VP-nya sama dengan minus 6. Gitu. Sehingga VGS sama dengan minus 2 volt, ID-nya sama dengan 2,5. Jadi ini dimasukkan lagi persamaannya, minus 20. 20 dari mana? Dari sumbernya. Minus 20 ditambah 3,3K. 3,3K ini dikalikan ID. Ya, diingat dikalikan ID ditambah VDS ditambah 1K IS. IS di sini tadi. IS itu sama dengan ID. Ya. Sama dengan 0. Masukkan VDS sama dengan 20. 3,3K ditambah 1K dikali ID. Ya, karena IDS sama ID sama. Jadi nilainya karena sama, jadi ditulis simbolnya sama, ID juga gitu. Jadi kita masukkan ID kita berapa? 2,5. Maka VDS-nya 0,871 volt seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ya? Kalau dari saya cukup, Pak. Cukup ya? Kalau saya kasih ini bisa nggak ya? Atau mau dicoba dulu? Sebelum saya memberikan ini, apakah mau ditanyakan dulu masalah ini? Mana ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan karena sudah jam 2.47, mungkin kita akhiri. Tolong ini difoto soalnya ya. Foto atau di print screen kah? Atau bagaimana? Izin, Pak. Ya? Mungkin bisa minta PowerPoint-nya, Pak. Oh gitu. Ya nanti Karena saya kan juga ada materi di situ, Pak. Oh gitu. Oke, nanti saya kirim materinya dengan PowerPoint-nya ya. Oh iya, Pak. Baik. Melalui LMS ke, Pak? Kenapa? Nanti materinya ada di LMS, Kak? Iya,
Nanti saya upload di sana ya. Nanti kalau misalnya saya di sana tidak bisa upload, nanti saya beri linknya ya. Oh iya, Pak. Kalau bisa sekalian recordnya ya, Pak. Oh iya, ya. Nanti recordnya saya berikan juga ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri dari sini ya. Saya akhiri, bila tidak ada pertanyaan. Sore ini saya akhiri FET. Saya masih punya hutang penjelasan ya pada Mas Omar tadi pertanyaan-pertanyaannya. Nanti saya akan jawab ulang di minggu depan agar yang lain lebih tahu juga, bukan Mas Omar aja. Terima kasih sudah hadir teman-teman sekalian. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa menurut keagamaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.